Mata agama manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Dipandang dari segi menunaikan ibadah dan dakwah, memandang dari hubungan dia dengan Allah Ta'ala, maka manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka yang selamat adalah mereka yang selalu memenuhi perintah wajib dan menjauhi segala kemaksiatan. Yang kedua, mereka yang mendapat laba adalah mereka yang melakukan perintah wajib plus sunnah. Dengan melakukan yang sunnah, mereka selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjauhi segala kemaksiatan. Yang ketiga, mereka yang rugi adalah mereka yang meremehkan segala urusan peribadahan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bila Anda tidak dapat mencapai tingkat yang kedua, mereka yang mendapat laba, maka berusahalah untuk mendapatkan tingkat pertama, mereka yang selamat. Janganlah sampai meraih tingkat ketiga, mereka yang merugi, sebab Anda dapat mendapatkan kerugian yang sangat besar di akhirat. Kerugian ini merupakan imbalan dalam hal meremehkan atau mengabaikan perintah wajib dan sunnah. Dipandang dari segi ibadah, hubungan seorang hamba dengan Allah, melakukan perintah Allah, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka yang selamat hanya mengambil ibadah-ibadah yang wajib saja. Dengan mengerjakan yang wajib sudah cukup untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka, modal untuk masuk surga. Solat yang diambil hanya solat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Solat-solat sunnah tidak ada yang dikerjakan. Urusan puasa hanya yang wajib saja, puasa Ramadan. Urusan zakat hanya zakat fitrah dan zakat perdagangan, tidak ada menunaikan sedekah dan yang lain. Dengan mengerjakan yang wajib seperti ini, asalkan betul-betul dilakukan maksimal, sudah cukup untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka. Tapi ada yang lebih tinggi, merekalah yang beruntung dapat laba. Selain mengerjakan yang wajib, juga mengerjakan yang sunnah. Selain mengerjakan sholat subuh, juga menjaga sholat sunnah qobliyah subuh. Selain mengerjakan sholat zuhur, juga mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Selain mengerjakan puasa wajib, puasa Ramadan, juga mengerjakan puasa sunnah seperti Senin Kemis, Ayyamul Bid, hari-hari yang putih 13, 14, 15 Hijriah. Setiap tanggal 13, 14, 15 disunahkan untuk berpuasa. Ayyamul Asyura pada tanggal 10 Asyura Muharram juga disunahkan puasa. Kalau orang seperti ini, selain yang wajib, dia juga menjaga ibadah yang sunnah, maka dia orang yang beruntung. Bukan hanya selamat, tapi mendapatkan laba. Orang yang ketiga yang celaka, kewajiban pun bukan hanya yang sunnah yang ditinggalkan, kewajiban pun ada yang tertinggalkan. Sholat seharusnya sehari 5 kali, tapi hanya dia kerjakan 3 kali saja. Puasa Ramadan 1 bulan, ada beberapa hari dia tidak puasa. Zakat, kalau zakat fitrah menunaikan, tapi kalau zakat perdagangan, pertanian tidak menunaikan. Namanya orang yang rugi, yang wajib pun tidak dikerjakan. Orang seperti ini berarti belum mendapatkan modal yang cukup untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
dikisahkan dalam Hayatus Sahabah. Malam hari beliau sibuk menangis, ibadah, merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Sampai menjelang subuh jenggotnya basah dengan air mata, jubahnya pun basah. Tetapi setelah sholat subuh, setelah wiridan, sambil menunggu datangnya waktu Isra, duduk di tempat pengimaman bersandar, membolak-balikkan tangan, bolak-balik, bolak-balik. Nampak orang yang gelisah. Sambil beliau bolak-balik kesusahan, beliau mengatakan, wa bu'das wa min qillatiz zat wa bu'tis safar wa wahsyatit thari. Aduh, alangkah sedikitnya perbekalan yang saya siapkan, alangkah jauhnya perjalanan yang akan saya tempuh, alangkah mengerikan perjalanan-jalan yang akan saya lalui. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bukan hanya yang wajib yang mereka kerjakan, yang sunnah pun mereka kerjakan, tapi hatinya masih takut jangan-jangan perbekalan yang disiapkan belum cukup untuk menempuh jalan yang dituju. Tapi kalau orang itu berpikir sederhana, yang penting wajib cukup. Memang aslinya yang wajib cukup, cuman yang jadi masalah, apakah ibadah wajib ini sudah kita lakukan sesuai syarat dan rukun yang benar sehingga diterima oleh Allah Ta'ala. Karena ada seorang sahabat, dia sholat. Setelah sholat oleh baginda Nabi dipanggil, sholli fa innaka lam tusolli, kesini, kamu sholat lagi, karena sebenarnya kamu itu belum sholat. Sholat yang kedua kali, setelah salam dipanggil oleh baginda Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah kamu, sebenarnya kamu belum mengerjakan sholat. Sampai yang ketiga kali, sahabat tadi baru mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu sholat lebih baik daripada ini, ajarilah saya sholat yang benar. Maka baru bagi Nabi mengajari sholat yang benar. Maka yang kita khawatirkan kalau hanya mengambil yang fardu saja, perasaan kita sudah menunaikan, tapi ternyata dalam pandangan agama belum sah. Maka perlu dan sangat-sangat perlu untuk disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau kaitan dengan hukum fikih, ibadah fardu tidak bisa digantikan dengan ibadah sunnah. Maksudnya bagaimana? Punya qodhoan puasa Ramadan 1 hari, maka tidak bisa diganti dengan puasa Senin Kemis walaupun sampai 10 kali. Tapi kalau nanti di akhirat, ketika ada puasa yang bolong-bolong, pahala-pahala ibadah sunnah bisa digunakan untuk menambal kekurangan dalam ibadah yang wajib. Tapi kalau di dunia tidak bisa. Ibadah-ibadah fardu yang qodhoan entah itu sholat, puasa, tidak bisa diganti dengan ibadah yang sunnah. Tapi kalau di akhirat, kekurangan dalam menunaikan ibadah yang wajib akan ditambal dengan ibadah yang sunnah. Maka Imam Ghazali ngasih nasihat, kalau tidak mampu menjadi orang yang beruntung, minimal-minimalnya jangan sampai tergolong orang yang rugi. Kalau tidak mampu mendapatkan laba dengan mengerjakan ibadah yang sunnah, minimal-minimalnya yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Dalam pandangan kita, manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 juga. Maksud pandangan kita, dipandang dari segi muasyarah seorang hamba dengan saudaranya. Kalau tadi dipandang dari hubungan seorang hamba dengan Allah, sekarang dipandang dari hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain, sesama hamba. Karena dalam agama ada istilah haqqullah,
hak antara seorang hamba dengan Allah, ada lagi hak adami, hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain. Keduanya sangat-sangat penting, tidak bisa diremehkan. Kalau hanya menjaga hakullah saja, hak adami tidak ditunaikan, ini juga masih dalam bahaya. Sehingga dalam hadis, baginda Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang rugi, orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang dagang, kemudian modal nggak kembali tapi tambah berkurang, itu bangkrut. Nggak dapat laba, modal pun hilang. Maka Nabi sabdakan, bukan. Hakikatnya orang yang bangkrut adalah orang ketika kembali ke akhirat membawa pahala satu tumpuk gunung, bergunung-gunung pahala kebaikan, pahala haji, pahala umroh, pahala dakwah, pahala sholat, puasa, zikir, ibadah, baca Quran, begitu banyak. Tetapi pada yaumul hisab ada hamba Allah yang dia zalimi belum sempat minta maaf ketika di dunia, dan yang dizalimi minta ditegakkan keadilan. Maka waktu itu sebagai ganti dari kezaliman, hutang yang belum dibayar ataupun mukul belum pernah minta maaf, maka nanti yang dizalimi menuntut, karena di sana tidak ada uang, maka sebagai gantinya adalah pahala kebaikan. Pahala kebaikan tadi satu gunung diambil, dikasihkan si A karena dulu hutang belum dibayar. Diambil lagi, yang ini pernah dicaci tanpa salah belum diminta maaf. Yang ini pernah diambil barangnya belum minta ikhlasnya, sampai habis kebaikannya. Ternyata setelah pahala kebaikan habis, masih ada yang dizalimi yang belum tertunaikan haknya. Maka sebagai gantinya, dosanya orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi dia. Sehingga dulu datang dengan satu gunung kebaikan, sekarang berubah membawa satu gunung kemaksiatan, keburukan. Maka termasuk anjuran doa dari guru-guru kita, doa agar urusan hak adami ini Allah Ta'ala selesaikan. Karena dalam hadis dikisahkan ada seorang hamba nuntut kepada hamba yang lain untuk ditegakkan keadilan. Maka ketika hamba tadi yang dizalimi menuntut, Allah Ta'ala berfirman, coba kamu lihat apa yang di atas kepala kamu. Ketika dia mendongak ke atas, nampaklah istana-istana surga penuh dengan bidadari dan kemewahannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, maukah kamu mendapatkan istana tersebut? Mau ya Allah. Kalau kamu ingin mendapatkan istana tersebut, maafkanlah kezaliman saudaramu ini. Maka akhirnya dia memaafkan, akhirnya kedua-duanya sama-sama masuk ke dalam surga. Maka termasuk dulu doa dari Syekh Muzair, Allahumma ma baini wa bainaka faghfirhu wa ma baini wa baina ibadika fatahammalu anna. Untuk kehati-hatian kita secara zahir usaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak Allah dan semaksimal mungkin untuk menunaikan hak sesama adami. Tapi selain itu kita juga perlu doa, khawatir ada hak Allah atau hak sesama hamba yang belum tertunaikan. Allahumma innahu kathirun bainana wa bainaka huquqan. Ya Allah, sesungguhnya banyak hak-hak antara kami dan Engkau yang belum kami tunaikan. Wa innahu kathirun bainana wa baina ibadika huquqan. Dan sesungguhnya banyak juga hak-hak hambamu yang belum saya tunaikan. Allahumma ma bainana wa bainaka faghfirhu lana. Oleh karena itu ya Allah, hak-hak
antara kami dan engkau yang belum saya tunaikan, maka ampunilah itu semuanya. Dan hak-hak wa ma bainana wa baina ibadika fatahammalhu anna, sedangkan hak-hak antara kami dan hamba-hambamu yang belum kami tunaikan, maka tanggunglah. Maksud ditanggung di sini harapan kita nanti di akhirat jika ada hak-hak hamba Allah yang belum kita tunaikan, semoga Allah akan tolong kita sehingga dia tidak akan nuntut kita. Allahumma innahu katsirun bainana wa bainaka. Kalau untuk kami, kalau sendiri baini wa bainaka. Kalau untuk rame-rame bainana. Katsirun. Allahumma innahu katsirun bainana wa bainaka hukukun. Ya Allah, innahu sesungguhnya katsirun banyak bainana wa bainaka hukukun, hak-hak yang belum tertunaikan antara kami dan engkau. Wa innahu katsirun bainana wa baina ibadika hukukun, dan sesungguhnya banyak juga hak-hak antara kami dan hamba-hambamu yang belum kami tunaikan. Allahumma ma bainana wa bainaka faghfirhu lana. Ya Allah, hak-hak antara kami dan engkau yang belum kami tunaikan, maka ampunilah itu. Wa ma bainana wa baina ibadika fatahammalhu ana, dan hak-hak antara kami dan hamba-hambamu yang belum kami tunaikan, maka tanggunglah itu semuanya. Berharap andaikan ada hak-hak yang belum tertunaikan sesama hamba, kita berharap semoga tergolong seorang hamba yang dibela Allah ketika nanti di yaumul hisab. Dalam pandangan kita, dalam hal muasyarah sesama hamba, manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 juga. Pertama, mereka yang bagaikan malaikat. Dalam segala tindak tanduknya, mereka menyerupai malaikat kiramil bararah, malaikat yang mulia dan suci. Mereka suka menolong di saat orang memerlukan bantuannya. Pertolongan yang diberikan dilandasi kasih sayang dan bermaksud meringankan beban orang lain. Mereka mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Yang pertama, bagaikan malaikat, sukanya membantu orang lain. Yang kedua, mereka yang bagai binatang biasa. Mereka ini punya perilaku seperti binatang, tidak bermanfaat terhadap sesama, dan juga kejelekan perbuatan yang justru menimpa orang lain. Mereka ini tentu tidak mungkin bisa bergaul dengan orang tipe pertama. Juga kebanyakan orang enggan bergaul dengan mereka, sebab itu hanya akan menimbul kerugian saja. Kalau yang kedua, ini seperti binatang biasa, tidak memberi manfaat juga tidak memberi madarat, tidak membantu juga tidak menyusahkan. Yang ketiga, mereka bagaikan binatang buas. Mereka dalam pergaulan diibaratkan sebagai binatang buas atau beracun dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, bahkan sangat diakui tindak kejahatannya. Yang ketiga, ibarat binatang buas, tidak memberi manfaat tetapi malah mencelakakan. Kalau para malaikat sukanya membantu. Kalau binatang biasa tidak membantu juga tidak menyusahkan. Tapi kalau yang ketiga, binatang buas, sukanya menyusahkan orang lain, menzalimi orang lain, sedikit pun tidak memberi manfaat.
Apabila Anda tidak dapat mencapai tingkat pertama, maka hendaknya jangan sampai masuk pada tingkat kedua, apalagi masuk pada tingkat ketiga. Itu sangatlah berbahaya. Tingkatan ketiga ini hendaknya dijauhi, sebab ia hanya menimbulkan kemudorotan. Bahasanya di sini kurang dengan bahasa kitab agak berbeda. Bila tidak mampu mencapai tingkat pertama, jangan sampai masuk ke tingkat ketiga, berusahalah untuk mendapatkan tingkat kedua. Kalau tidak mampu membantu orang lain, minimalnya jangan menyusahkan orang lain. Kalau tidak mau membantu, ya sudah, jangan menyusahkan orang lain. Tapi tetap bagaimana berusaha bisa mendapatkan tingkatan pertama, membantu orang lain. Ulama-ulama terdahulu urusan hikmat membantu saudara muslim secara khusus dan juga hamba-hamba Allah, mereka sangat menganggap hal yang sangat penting. Lebih-lebih orang yang beriman. Orang yang beriman itu mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, walaupun derajatnya berbeda. Ketika seseorang membantu kekasih Allah, maka yang demikian itu mengakibatkan Allah Ta'ala senang kepada dia. Akhirnya dia diridhai Allah, ditolong Allah Ta'ala. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar ketika mudzakarah 6 sifat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Hamba di sini tidaklah khusus kepada manusia saja. Bahkan secara praktek para ulama-ulama dulu, mereka ini memperlakukannya terhadap binatang pun mereka mengasihinya. Kisah yang masyhur Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kita sering dengar Thariqat Naqsabandi. Di antara ulama yang paling senior sehingga dinisbatkan kepada beliau namanya Bahauddin An-Naqsabandi. Pernah suatu ketika, ini termasuk karomah beliau, melihat kucing sedang kesakitan, sedang menderita sakit. Maka beliau merawat kucing, diobati sampai sembuh. Tapi setelah sembuh, memang karena ikhlas dan tawadhu, beliau mengatakan, wahai kucing, saya mohon doakan saya supaya Allah terima saya. Tapi yang ajib kucingnya itu, karena beliau wali Allah, langsung tidur berbaring, kaki empatnya ke atas doa. Termasuk karomah beliau. Tapi salah satu pelajaran buat kita, ulama-ulama dulu terhadap binatang itu begitu sayang sekali. Sehingga dalam beberapa hadis dikisahkan, baginda Nabi pernah didatangi seekor unta mengeluh. Tuannya ini, pemiliknya ini kalau ngasih tugas begitu berat, tapi kalau makan pelit sedikit. Antara makanan dan pekerjaan tidak seimbang. Maka Bang Nabi ngasih nasihati kepada pemiliknya, jangan seperti itu. Kalau memang dikasih kerja berat, ya perhatikan makan dan gizinya. Kalau dikasih tugas berat, tetap berilah dia kesempatan untuk istirahat. Jadi bukan 3 orang celaka. Dari pelajaran yang kemarin kan ada 3 kelompok, kan 3 kelompok yang celaka. Yang pertama as-sabiqun as-sabiqun, ini ada harapan masuk surga tanpa hisab. Yang kedua ashabul yamin, ini ada harapan masuk surga juga, tapi surganya tidak terlalu tinggi setinggi as-sabiqun as-sabiqun. Yang terakhir mereka lah yang celaka, ashabus shimal. Ashabus shimal. Kalau terkait ashabus shimal, kalau kaitan dengan hakullah, berarti ada kewajiban yang tidak dia tunaikan. Kalau terkait hak adami, ada kezaliman yang dia lakukan belum sempat minta maaf. Yang kedua, ini termasuk salah satu doa agar hak-hak
hakullah yang belum tertunaikan diampuni, hak adami juga terampuni. Apakah ini sudah mencukupi? Kalau hanya mengandalkan itu saja, doa ini sebagai tambahan. Secara zahir kita perlu introspeksi diri, yang memang kita ketahui ada hakullah yang belum tertunaikan, sholat, zakat, puasa yang belum tertunaikan, kita tunaikan. Tapi kita khawatir menurut kita sudah, tapi ternyata belum. Maka kita doa seperti ini, semoga kekurangannya diampuni Allah Ta'ala. Begitu juga sesama hak adami, secara zahir bagaimana? Ya minta maaf, ditunaikan. Tetapi kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin, khawatir ada kekurangannya, maka kita doa semoga kekurangan yang kita tidak ketahui, perasaan kita sudah ternyata belum, Allah Ta'ala akan bantu kita. Kaitan dengan pendidikan, apakah kekerasan termasuk kezaliman? Dilihat melampaui batasan syariat atau tidak. Nanti karena ya memang ketika amar ma'ruf perlu, ketika murid tidak sungguh-sungguh perlu kita tegasi, bahkan mungkin ada takzir, tetapi tidak boleh melampaui batas. Kalau sampai melampaui batas, nanti mungkin di fikih 3 ada pembahasan bab qisas, termasuk antara suami istri. Suami ada hak menghukum atau mentakzir istri ketika istri berbuat kesalahan. Tahapan awal dinasehati, yang kedua pisah ranjang, yang ketiga ada hak mukul, tetapi pukulannya tidak boleh melampaui batas. Seperti pemukulan yang bersifat tingkatan sampai luka. Nanti kalau di fikih 3 dibahas sebenarnya kalau suami kok istri dipukul suami sampai tingkatan luka, ada hak untuk menuntut di pengadilan. Jadi melampaui batas. Tapi kalau tidak melampaui batas, yaitu suatu tugas. Jika seorang istri tidak taat kepada suami, nanti tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Memang ada beberapa hadis tuntutan menjelaskan tentang besarnya hak suami yang harus ditunaikan istri, di antaranya adalah taat. Sehingga dalam hadis dijelaskan, bila ada seorang suami marah pada istrinya malam hari, ketika malam hari atau ketika meninggal dunia, suami marah pada istri karena marah yang dibenarkan oleh syariat, maka lafadznya saya kurang lupa, ringkasnya termasuk istri yang durhaka, nanti untuk masuk surga ya perlu melalui mencicipi neraka terlebih dahulu. Ringkasnya seperti itu. Ada perbedaan hak seorang laki-laki dan seorang istri. Seorang laki-laki tuntutannya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau seorang wanita ketika sudah bersuami, maka lebih mendahulukan hak suami daripada daripada orang tua sendiri. Dalam Hayatus Sahabah dijelaskan, ada seorang sahabiah ditinggal suaminya mau safar, kemudian pesan tidak boleh turun untuk menemui orang tuanya sebelum suaminya datang. Di tengah suaminya safar, sang orang tua, saya lupa ibu atau ayahnya, sakit. Maka dia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu pesan agar saya tidak menemui orang tua sebelum dapat izin dari suami. Orang tua saya sakit, bagaimana? Maka Rasulullah sarankan, taatlah kepada suami. Sampai terakhir itu sakitnya tambah parah, Rasulullah tetap pesan, taatlah kepada suami. Sampai yang terakhir ibunya meninggal, orang tuanya meninggal dunia, Rasulullah tetap pesan, taatlah kepada suami dan ketahuilah dosa orang tuamu diampuni Allah Ta'ala sebab kesabaranmu taat kepada suami. Tapi kalau mengenai hadis yang menjelaskan nanti tidak mencium bau surga, saya belum tahu.
Tapi memang ada ancaman-ancaman khusus bagi wanita yang tidak taat kepada suami, tapi dalam hal yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau untuk kaitan kemaksiatan nggak boleh. Taat kepada suami dalam hal yang tidak dilarang oleh agama. Tapi kalau ini bertentangan dengan agama, maka tidak wajib ditaati. Kalau sudah bertentangan dengan agama, suami istrinya umpamanya pengen pakai cadar, suaminya nggak boleh. Nah, kalau seperti ini beda lagi. Adapun upaya untuk mencapai tingkat malaikat, sepanjang hari hendaknya Anda mengisi dengan aktivitas yang bermanfaat, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Semua itu tidak pernah lepas dari pertolongan orang lain, sebab manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan bantuan. Ketika Anda mencari rezeki, sebaiknya didasari niat agar bisa lebih khusyuk melakukan ibadah kepadanya, tentu untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Oleh sebab itu, bila Anda berdagang, hendaknya dilakukan dengan penuh kejujuran, demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maksud di sini ini sebagian terjemah dari kitab, sebagian tambahan dari penterjemah. Kalau melihat kepada asli ibarat Arabnya, Imam Ghazali menyarankan, maka tahap awal yang harus kita kerjakan untuk mencapai derajat yang tertinggi adalah menyibukkan diri dalam sesuatu yang betul-betul bermanfaat, baik urusan dunia maupun urusan agama. Ditingkatkan urusan dunia, mencari rizki sekedar yang diperlukan saja. Sisanya, waktu yang tersisa digunakan fokus untuk agama. Sehingga ulama mengatakan orang iman itu tidak antara 3 tempat saja. Pertama di masjid, kedua di rumah, yang ketiga tempat kerja rizki yang halal. Tahap awal yang penting ada manfaat, dibenarkan secara syariat, baik urusan dunia maupun urusan agama. Yang wajib ditunaikan, sisanya untuk yang rezeki asalkan halal tidak masalah, walaupun melebihi batas keperluan. Tahap awal yang terendah, yang mengambil ibadah yang wajib saja, sisanya untuk mencari rezeki, tapi semuanya rezeki yang halal dengan cara yang benar. Tingkatan yang kedua ditingkatkan, dinaikkan, mencari rezeki hanya seukuran yang diperlukan saja. Sisanya fokus untuk tawajuh beribadah. Salah satu contoh di Fadilah Sedekah bab akhir, kisah putranya Harun Ar-Rasyid. Beliau kerja dalam 1 Jumat sekali saja, dan gajinya pas 1 danak kurang lebih, nggak tahu sekarang berapa. Menurut dia kerja sehari cukup untuk makan 1 Jumat 7 hari. Maka kerjanya sehari, yang 6 hari fokus untuk ibadah. Itu mencari rezeki yang perlu saja. Andaikan dalam 1 hari butuh biaya 50.000, maka kalau dagang sudah dapat 50.000, tokonya tutup, kembali ke masjid, sibuk dengan ibadah. Ditingkatkan seperti itu. Nanti dalam yang tadi putra Harun Ar-Rasyid, bukan sahabat. Harun Ar-Rasyid tingkatannya nanti belum tingkatan sahabat, di bawah sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Putra Harun Ar-Rasyid nanti kisahnya panjang lebar di Fadilah Sedekah bab akhir. Di situ ada kisah-kisah ahli zuhud. Nanti cerita yang gak panjang. Putra Harun Ar-Rasyid kerja seminggu cuman 1 kali saja, itu pun gaji tidak boleh lebih. Saya lupa, kalau enggak itu 1 danak.
Suatu ketika kerja, hasilnya sangat-sangat memuaskan, bosnya pengen nambah jadi 2 danak. Saya tidak mau, saya cukup 1 danak saja, tidak lebihnya. 1 danak menurut beliau cukup untuk makan 1 minggu. Maka kerja 1 minggu, upahnya ya minta segitu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sisanya fokus untuk beribadah. Kalau kita mampu seperti itu, sangat bagus sekali. Kalau mampu ditingkatkan lebih, boleh seperti ashabus sufah. Gimana? Fokus tawajuh untuk ibadah, rizki, bismillah, tawakaltu ala Allah. Kalau lapar bagaimana? Hanya merengek-merengek, menangis kepada Allah Ta'ala. Ashabus sufah, Sayyidina Abu Hurairah dan yang lain itu fokus 24 jam di masjid terus untuk belajar dan takazah agama. Makanya bagaimana kalau ada rizki itu dimakan, nggak ada berarti bukan rizkinya. Kalau kita alam sudah tingkatannya atau belum? Ya minimalnya tingkatan yang terendah, difikir bagaimana waktu itu bermanfaat. Andai kan tidak bisa untuk urusan agama, ya urusan dunia tapi dengan cara yang halal. Itu pun dengan niat yang halal, itu pun rezeki yang halal itu pun dengan niat untuk sarana ibadah. Seperti kita sampaikan kemarin, bangun rumah niatnya untuk menerima jamaah masturo. Ada mobil niatnya untuk menyambut takazah. Rezeki berlebihan niatnya untuk membantu saudara muslim. Ya, apabila Anda hidup di tengah-tengah masyarakat tidak bisa memelihara ajaran agama, maka uzlah, mengisolir diri, tulisannya keliru mungkin, adalah lebih baik. Dengan uzlah Anda akan mencapai kebahagiaan hidup dan akan selamat dari gangguan manusia. Tapi bila tidak tahan uzlah atau ragu-ragu, sebaiknya ditinggalkan. Sebab bila dipaksakan akan mengundang murka Allah. Bila dalam uzlah tidak bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, lebih baik jangan dikerjakan, tidur saja di rumah. Memang daripada bergaul dengan masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan, lebih baik tidur di rumah. Bila dalam pergaulan tidak mendatangkan manfaat, sebaiknya Anda jauhi. Dalam kacamata agama, bila seseorang bisa menyelamatkan ajaran agama, namun ia tidak memiliki amal kebaikan, maka ia dipandang hina. Oleh sebab itu, bila Anda tidur dengan niat untuk menyelamatkan agama, menjauhi maksiat dalam pergaulan, maka termasuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya, bila tidur itu disebabkan malas bekerja, maka hal itu sudah termasuk perbuatan maksiat, menjadi musuh agama. Ringkasnya ada istilah uzlah yang derajat dalam suatu hadis, orang iman yang paling tinggi derajatnya adalah seorang yang mujahid. Kalau bahasa kita lebih mudah dikenal, dia sibuk ibadah dan berdakwah. Bergaul sesama manusia itu untuk meningkatkan, memperjuangkan agama. Tingkatan yang kedua, tidak mampu berbaur sesama manusia, menyendiri di puncak gunung, sibuk dengan ibadah seorang diri di sana. Ini tingkatan yang kedua. Yang jelek, kumpul dengan manusia tapi untuk kemaksiatan. Maka kata Imam Ghazali, lihat kondisi masing-masing. Saya ini yang bagus itu berbaur atau menyendiri. Kalau saya kumpul dengan teman-teman, kemudian tambah akibatnya tidak bisa amal agama, jangan kumpul. Menyendiri saja, sibuk dengan ibadah sendiri. Tetapi kalau nanti berkumpul dengan teman-teman bisa menegakkan agama, ketika kita stop,
jangan ngobrol seperti itu, ini ghibah. Membicarakan aib saudara muslim nggak boleh. Di luar bisa menjaga pandangan, kemudian berbaur berakhlak yang baik sesama muslim, ini lebih baik. Tapi kalau nanti berbaur tambah memperbanyak kemaksiatan, lebih baik jangan berbaur dulu, menyendiri terlebih dahulu. Tapi kata Imam Ghazali, kalau uzlah, perhatikan uzlah ini kata beliau untuk tawajuh ibadah. Tapi kalau uzlah nanti juga tidak ibadah, malah ibadah terlalaikan. Kalau istimai, nanti waktu sholat tidur ada yang bangunkan. Tapi kalau sendiri tidur malah bablasan. Kalau menyendiri nanti malah nggak bisa amal agama, jangan. Di rumah saja, kalau waktu berbaur dengan keluarga, kemudian sisanya nggak usah kumpul manusia, tidur saja. Uzlah, ain za lam ta, uzlah, uzlah, ain, uzlah ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita menyendiri, menyendiri. Berbaur tingkatan yang tertinggi adalah berbaur sesama manusia dengan menjaga amal agama, ini yang paling tinggi. Yang kedua, kalau berbaur, sekiranya nanti berbaur kok timbul maksiat, jangan berbaur, menyendiri saja. Kalau berbaur, kumpul dengan teman-teman, kebiasaan jahiliyah kembali lagi. Sholat jamaah tidak bisa terjaga. Hal-hal yang dilarang agama terwujudkan, dihindari. Jangan bergaul dengan orang dulu, menyendiri saja. Tapi menyendiri ini untuk tawajuh ibadah. Tapi kalau menyendiri juga tidak ibadah, malah buka HP yang isinya dilarang agama, oh jangan. Lebih baik tidur saja. Karena tidur itu lebih mending, walaupun tidak dapat ibadah tapi nggak dapat kemaksiatan. Tapi kalau waktu hanya habis untuk tidur, ini orang yang sangat-sangat rugi. Walaupun mending daripada maksiat, mendingan tidur. Yang jelas lihat kondisi masing-masing, yang dipertimbangkan mana yang akan menjaga agama saya, meninggikan derajat saya di sisi Allah Ta'ala. Tapi para masyayikh kita, Masya Allah, sangat pendidikan yang sangat hebat. Istilahnya al-khulwah fil jalwah, menjauh dari manusia, menyendiri, tetapi menyendirinya tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, kalau uzlah menyendiri, ya sudah, lari ke puncak gunung, tawajuh ibadah di sana. Tahun 2013 saya pernah keluar ke Cianjur, ketemu seorang ulama. Dulu waktu dia mondok, didikan kiainya, di antaranya uzlah di tengah hutan seorang diri sampai 3 tahun. Makannya apa? Ya sudah, minum air buah yang ada. Ya ada yang seperti itu. Kadang-kadang memang fitrah manusia ini at-tabi'atu sariqah. Watak itu mencuri. Orang kalau berbaur dengan orang nakal mudah ketularan nakal. Berbaur dengan orang baik mudah ketularan baik. Manusia ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan suasana. Maka tahap awal perlu uzlah, tapi uzlahnya tidak ke puncak gunung. Nanti kalau ke puncak gunung mungkin khawatir malah gak ibadah. Uzlahnya di masjid-masjid, mengasingkan diri dari orang-orang yang dikenal, di tempat-tempat yang orang lain tidak mengenal dia. Ini mirip-mirip uzlah juga. Uzlah bukan ke gunung tapi ke masjid-masjid, ke tempat-tempat yang dia dianggap asing di kampung tersebut, sehingga dia terjaga suasana uzlah, tetap amal agama. Kalau digabungkan bagus, waktu masuk nggak masuk, tawajuh keluar. Ada tertib dakwah untuk santri, ada tertib dakwah untuk orang umum, ada tertib dakwah untuk pelajar, ada tertib dakwah bukan untuk pelajar. Ada tertib masing-masing.
Kalau untuk santri secara umum waktu belajar, waktu yang sisa digunakan untuk berdakwah. Tidak dipertentangkan. Kalau mempertentangkan bagaimana? Waktu belajar untuk dakwah, waktu dakwah untuk belajar. Tapi kalau waktunya belajar, waktu dakwah. Biasanya kita para asatid juga seperti itu. Lebih dikenal mungkin istilah kita daftari. Ya ikut bergabung keluar 3 hari. Kalau jam ngajar kita ngajar. Setelah itu sisanya kembali bergabung dengan jamaah. Yang jelas karena semuanya adalah sama-sama warisan Rasulullah, perlu semuanya dijaga, jangan sampai dipertentangkan. Uzlah yang dibenarkan, sebagian ulama menjelaskan, uzlah yang dibenarkan itu selain untuk menjaga agama perlu dijaga niatnya. Kalau uzlah dengan anggapan orang lain jelek, kalau saya kumpul dengan mereka saya akan tambah rusak, ini namanya uzlah didasari dengan sifat sombong. Saya nggak mau berbaur dengan manusia. Kenapa? Kawan-kawan saya ini orang-orang yang rusak. Kalau kumpul dengan mereka saya akan jadi rusak. Ini uzlahnya orang yang sombong. Ini nggak baik. Berarti dia menganggap diri saya ini lebih baik daripada mereka. Tapi yang bagus bagaimana? Saya ini lemah imannya. Kalau saya kumpul dengan mereka, nanti saya akan terjadi kemaksiatan. Tidak menganggap remeh mereka, menganggap dirinya yang lemah, tidak mampu menunaikan hak agama ketika bergaul sesama saudara muslim. Tapi kalau niatnya kenapa uzrah? Kawan-kawan saya itu rusak, ahli maksiat semuanya. Kalau saya kumpul dengan mereka, saya akan maksiat. Ini namanya orang yang sombong, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Walaupun zahirnya memang kawan kita maksiat, kita dalam amal agama. Memang sekarang seperti itu, tapi kita tidak tahu apakah ke depan itu lebih baik siapa, tidak tahu. Sayyidina Umar hari kemarin musuh Islam, hari ini menjadi pembela Islam. Sayyidina Khalid pada waktu perang Uhud paling menyakitkan hati umat Islam, panglima yang mengakibatkan umat Islam banyak berguguran mati syahid. Tapi di hari kemudian panglima Islam yang paling menggembirakan umat, maka dalam hadits sahabat, kalau tidak Abu Dzar, Abu Hurairah saya lupa, ada orang sedang dengan teman-temannya mencela, ada orang lewat yang kemarin ketahuan dia maksiat, maka sama orang-orang dicela, itu maksiat, dicaci maki. Maka Abu Hurairah mengatakan jangan seperti itu. Kita tidak tahu apa yang telah dia lakukan tadi malam. Kalau tadi malam dia sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh, dosa yang kemarin sudah diampuni Allah Ta'ala. Bukan kita tidak benci, yang kita benci itu kemaksiatannya, bukan orangnya. Maka tidak ada meremehkan saudara muslim, tetap senantiasa dirinya merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Sampai di sini mungkin ada yang dimusyawarahkan mana yang terbaik. Itu yang terbaik, dimusyawarahkan. Seperti beberapa asatid gitu juga. Kita kadang dulu Kiobet cerita, ini khusus program santri. Dulu Kiobet pernah ketika di Pakistan sehingga saya ditanya, di balik pertanyaan sebenarnya ada ujian. Santri-santrimu itu dikeluarkan semua atau tidak? Maka Kiobet mengatakan yang layak dikeluarkan ya dikeluarkan, yang tidak layak tidak diizinkan keluar. Maka kata guru beliau, ya benar seperti itu. Beda dengan keluarnya orang umum dengan santri berbeda. Santri ini sudah punya jabatan dalam amal agama, gerakan dia jadi sorotan orang-orang. Maka kadang-kadang tidak seluruh santri diizinkan keluar. Ada santri yang mungkin amalannya kurang baik sehingga kalau keluar nanti jadi masalah, tidak dikeluarkan. Tapi kalau orang umum justru walaupun preman pun ditaskil keluar supaya terjadi perbaikan. Ada tertib tersendiri. Kadang beberapa asatid mau nisab keluar ada 2 takazah ilmu dan takazah dakwah. Lihat mana yang paling maslahat dimusyawarahkan. Kalau musyawarahnya keluar karena pondok sudah ada yang ganti,
bagus. Kalau musyawarahnya belum ada gantinya di pondok dulu, yang keluar dihandle jamaah, yang lain bisa. Maka yang paling aman dimusyawarahkan mana yang paling bagus. Nanti satu sisi benar, tapi satu sisi juga tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak keluar. Maksudnya bagaimana? Kan ada, memang kalau kita ketemu beberapa pesantren, mereka nanti beralasan yang layak dakwah itu ya orang alim, umpamanya seperti itu. Belajar dulu baru dakwah. Ya memang betul, belajar dulu dari dakwah. Tapi apakah harus tingkatan tinggi baru dakwah? Kan tidak. Dia dakwah itu tidak harus jadi ustadz dulu baru dakwah, tidak. Kalau memang ilmunya baru la ilallah ya berarti sudah cukup untuk berdakwah. Tapi tentunya tidak sama yang ilmunya tinggi dan ilmunya yang sederhana. Lalu bagaimana waktunya dibagi? Ada waktu untuk dakwah, ada waktu untuk belajar. Ada waktu. Syekh Uzair itu waktu dibagi-bagi. Dulu Mbah Basirun itu dengan Syekh Uzair. Syekh Uzair tahun 2000, kalau Mbah Basirun cerita pada kami waktu bayan waktu tahun 2010, kalau enggak 2006. Data santri Temboro waktu itu kalau enggak salah 6.000. Saya lupa tahun berapa. Orang-orang yang sudah bai'at thariqat juga 6.000. Karkun 4 bulan 40 hari dari markas Temboro juga 6.000 juga. Maka kata Syekh Uzair, maka mulai sekarang waktu saya bagi 3, sepertiga untuk dakwah, sepertiga untuk zikir, sepertiga untuk ilmu. Ya dibagi seperti. Maka ya kadang pagi bayan subuh, habis itu di markas untuk musyawarah. Setelah itu nanti ke kelas ngajar. Habis zuhur menemui tamu. Habis itu ngajar lagi. Habis asar mimpin orang-orang yang thariqat. Nanti malam tawajuh mimpin orang thariqat, sebagian waktu untuk keluarga. Dibagi waktunya. Itu yang paling bagus. Untuk dakwah tidak harus ilmunya sangat tinggi. Untuk belajar ilmu juga tidak harus dakwah yang lama-lama. Waktunya dibagi. Ya, insyaallah sampai di sini dulu. Kita berharap semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah, menjadikan kita tambah hari tambah dekat dengan Allah, seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, sehingga kita jumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho pada kita, ridho kepada Allah. Al-Fatihah. Subhanamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa istirahat dulu sambil nunggu pelajaran selanjutnya.